Assalamualaikum, good morning everybody. Halo, saya istri Salianti dari kelas 3A PG PAUD. Di mata kuliah, pembelajaran matematika untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Dindin Abdul Muizli Zinilah SSI SE MPD dengan Ibu Ika Fitri Apriani SPD MPD. Pengertian matematika. Matematika dari bahasa Yunani, yaitu matema yang berarti pengetahuan, pemikiran, pembelajaran, atau sebelumnya disebut ilmu hisab adalah ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan merangkai dan menggunakan berbagai pola, kemudian menggunakannya untuk merumuskan konjektur baru dan membangun kebenaran melalui metode deduksi yang ketat yang diturunkan dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi yang bersesuaian. Terjadi perdebatan apakah objek-objek matematika seperti titik sudah ada di semesta ataukah ditemukan dan diciptakan oleh manusia. Bermain matematika bagi anak usia dini adalah kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan cara bermain yang menyenangkan. Anak-anak sebenarnya mulai belajar matematika dalam kegiatan sehari-hari. Ketika melihat jari-jari tangannya, anak akan belajar berhitung. Contoh, anak mempunyai 2 kue coklat dan 1 kue diberikan kepada ibunya. Anak akan tahu bahwa kue coklatnya tersisa 1 buah. Keseharian anak sangat dekat dengan matematika, tetapi banyak yang memahami bahwa matematika hanya tentang angka, penjumlahan, dan pengurangan. Pengetahuan tentang matematika sudah bisa diperkenalkan pada anak usia dini 0-6 tahun. Pada anak-anak usia di atas 3 tahun, konsep matematika ditemukan setiap hari melalui pengalaman bermainnya. Contoh, saat membagikan kue kepada setiap temannya, menuang air dari satu wadah ke wadah lain, mengumpulkan manik-manik besar dalam satu wadah dan manik-manik yang lebih kecil pada wadah yang lain, atau bertepuk tangan mengikuti pola irama. Mengenalkan konsep matematika dapat dilakukan melalui kegiatan sehari-hari. Manfaat permainan matematika. Yang pertama, membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar. Yang kedua, menghindari ketakutan matematika sejak awal. Yang ketiga, membantu anak belajar matematika secara alami melalui kegiatan bermain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan subbab mengenai tujuan matematika. Yang pertama ada koneksi dalam menyusun bilangan, bentuk, dan ruang. Yang kedua ada sambungan dalam pengukuran dan pecahan bilangan. Selanjutnya yaitu tujuan khusus pengenalan matematika pada anak usia dini, yaitu dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar atau angka-angka yang terdapat di sekitar anak. Yang kedua, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Yang ketiga, memiliki ketelitian konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi. Yang keempat, memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu, serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang kelima, memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan. Koneksi. Gagasan koneksi matematik telah lama diteliti oleh W.A. Browner pada tahun 1930-an. Pada saat itu, ide koneksi matematikanya terbatas pada koneksi aritmetik oleh Bergeson pada tahun 2000 halaman 37. Koneksi matematik diilhami karena ilmu matematika tidaklah terpartisipasi dalam berbagai topik yang saling terpisah. Namun, matematika merupakan satu kesatuan. Apabila siswa mampu mengaitkan ide-ide matematika, maka pemahaman matematikanya akan semakin dalam dan bertahan lama. Karena mereka mampu melihat keterkaitan antara topik dan matematika dengan konteks selain matematika dan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh NCTM pada tahun 2000 halaman 64. Matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu selain matematika dan masalah yang terjadi dalam kehidupan. Tanpa koneksi matematika, siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah. Oleh NCTM pada tahun 2000 halaman 275. Menyusun bilangan.
Kemampuan membilang dan mengenal lambang bilangan merupakan dasar untuk mengoperasikan bilangan nyata yang sederhana. Kemampuan mengoperasikan bilangan pada anak akan terwujud ketika anak sudah memahami betul angka dan bilangan yang dimulai dari lingkungan terdekatnya. Sejalan dengan perkembangan kemampuannya, dapat meningkat ke tahap pengertian mengenai penjumlahan dan pengurangan. Operasi bilangan termasuk dalam hubungan matematis. Setelah anak mampu berhitung, anak akan menyampaikan secara matematis. Hubungan matematis menghubungkan konsep dan prosedur matematika dengan kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan operasi penjumlahan dan pengurangan pada anak, diperlukan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif untuk berinteraksi dalam proses pembelajarannya. Bentuk. Bentuk ialah satu titik temu antara ruang dan massa. Bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut, yaitu ditentukan oleh batas-batas terluarnya namun tidak tergantung pada lokasi atau koordinat dan orientasi atau rotasi terhadap bidang semesta yang ditempatinya. Kemampuan dasar lain yang dapat berkembang lebih optimal apabila anak mengenal bentuk dan warna sedini mungkin, yaitu memahami matematika lebih dini, belajar menyortir dan mengkategorikan, mengenal huruf dan angka, menggunakan kosakata deskriptif, mampu memilah-milah informasi berdasarkan visual, dan mengetahui tanda bahaya. Ruang. Dalam konsep matematika kuno, ruang adalah bentuk dari bangun 3 dimensi yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi, sama halnya dengan titik, garis, dan bidang. Konsep ruang merupakan sebuah aksioma dalam ilmu matematika karena dapat terbukti dengan sendirinya. Konsep ini telah diteliti oleh Euclides, matematikawan asal Mesir, kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi. Sebagai contoh populer, bangun piramida merupakan bukti kebesaran peradaban Mesir kuno di bidang geometri. Pemahaman ruang merupakan bagian dari geometri, yaitu kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Pemahaman ruang meliputi menjelaskan arah, kiri dan kanan, posisi, depan, belakang, atas dan bawah, menggambar dan menjelaskan posisi dan ruang. Anak bisa paham tentang pengertian ruang ketika mereka sadar akan posisi dirinya dihubungkan dengan benda-benda dan penataan di sekelilingnya. Anak belajar tentang lokasi atau tempat dan letak atau posisi seperti di atas, di bawah, pada, di dalam, di luar. Selain itu juga, anak belajar tentang pengertian jarak seperti dekat, jauh, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sambungan dalam pengukuran dan pecahan bilangan. Sambungan dalam pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau suatu ukuran. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dapat disepakati. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan pengukuran pada anak, yaitu mengajak anak mengukur panjang dan lebar rak mainan menggunakan balok unit. Yang kedua, mengajak anak menghitung jumlah cangkir berisi pasir yang diperlukan untuk mengisi penuh sebuah ember kecil. Yang ketiga, mengajak anak mengukur karpet menggunakan pita. Bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A atau B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B adalah 0. Untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut.
Untuk mengenalkan bilangan pecahan, kita dapat mengenalkan konsep pecahan dengan bantuan visualisasi mainan lingkaran, yaitu suatu mainan yang berupa lingkaran yang dipotong-potong menjadi pecahan 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Kita juga dapat memanfaatkan dadu milenium untuk mengenalkan pecahan. Lebih tepatnya, dadu milenium memperluas makna pecahan kepada perbandingan. Yang kedua, jangan buru-buru mengenalkan konsep abstrak pecahan. Setelah anak menguasai konsep pecahan melalui permainan secara alamiah, mereka akan tertantang untuk belajar konsep abstrak tentang pecahan. Inilah waktu yang tepat mulai masuk ke notasi matematika pecahan. Yang terakhir itu, gunakan istilah pecahan yang memudahkan. Contohnya 1/2 akan lebih bagus jika kita baca 1/2 bukan 1/2. Beberapa anak mungkin sudah akrab dengan menyebutnya setengah. Hal tersebut tidak masalah, namun perlu akan adanya kejelasan. Demikianlah pemaparan pematerian dari saya. Thank you so much for your attention and participation. See you soon.